Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di channel Bang Waseh. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara edit video di KineMaster. Bagi yang baru singgah di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Dengan demikian, saya akan lebih bersemangat untuk membuat video-video lainnya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga tetap sehat dan tambah rezeki. Buka aplikasi KineMaster. Setelah terbuka, kita klik tombol plus, lalu pilih aspek rasio. Saya pilih 16:9. Kemudian saya masukkan video yang akan diedit dengan cara klik media, lalu pilih video yang akan kita edit. Kemudian tambahkan lagi, silahkan berapa video yang akan kalian edit, tinggal dimasukkan. Area sini adalah namanya timeline. Ini area timeline dimana video-video yang akan kita edit ada di sini. Lalu ini adalah icon untuk mengembalikan apa yang sudah kita lakukan. Jadi satu kali klik, satu kali step akan kembali. Misal saya potong di sini ya. Klik video yang ada di timeline, lalu klik gunting. Nah, ini ada pilihan di sini. Kalau kita klik yang paling atas, pangkas ke kiri playhead, artinya dari garis merah ini ke kiri akan terbuang. Dan kemudian yang kedua, pangkas ke kanan dari playhead, artinya dari garis merah ini ke kanan akan terbuang. Misalnya saya coba yang ini, maka yang ke kiri akan terbuang. Kita kembalikan lagi. Saya coba lagi. Jika yang kanan, maka yang kanan yang akan terbuang. Kembali lagi. Jika yang ini, maka akan dibagi saja, tidak ada yang dibuang, hanya dipotong saja. Nah, ini kan ada logo plus. Lanjut, misalnya saya buang saja, tinggal klik hapus. Lalu satunya lagi, ini untuk menyisipkan bingkai. Jadi ketika kita klik, maka akan tersisip bingkai, akan nambah ke sebelah kanan. Hapus ya. Itu cara pemotongan. Ini kita panjangkan timelinenya, bukan panjang durasi ya, panjang timeline sehingga detailnya nanti bisa terlihat seperti ini. Akan lebih mudah. Dia akan tetap sama. Nah, untuk membesarkan dan mengecilkan gambar, tinggal klik, lalu klik ikon yang ini. Nah, yang ini di awal, yang ini di akhir. Jika awalnya kita klik di layar preview ya, dibesarkan misalnya, di awalnya besar, kemudian saya checklist, lalu saya coba play, dia akan mengecil. Kita ulang lagi. Jika ini pakai sama dengan, maka dari awal sampai ke akhir nanti sudah di zoom semua. Misalnya checklist, maka dari awal sampai akhir itu akan menzoom. Kita kembalikan saja, tidak perlu. Dan ini adalah gambar untuk capture atau screenshot dari tampilan yang ada di sini. Jika kita geser di sini, maka yang akan di screenshot itu seperti ini. Jika kita geser seperti ini misalnya, maka akan jadi screenshot. Kita klik, ada pilihan disimpan ke galeri, atau tambahkan sebagai klip, atau tambahkan sebagai lapisan. Jadi kalau sebagai klip itu nanti akan ada di sini di kanan. Tapi kalau sebagai lapisan nanti adanya di bawah sini. Misal saya yang bawah, dia akan di bawah sini. Terus
Jika saya lakukan sebagai klip, maka dia akan ada di sampingnya nambah. Yang ini dia. Dihapus saja. Kemudian kita ke fitur selanjutnya, kita klik videonya, lalu kita ke fitur warna. Klik fitur warna, ini ada pilihan banyak ya. Jadi ada dasar, nanti tinggal klik, misalnya saya pilih ini, maka dia akan seperti itu. Lalu kita misalnya pilih hangat. Jika kita ingin keseluruhan itu secara otomatis, maka tinggal terapkan ke semua. Maka semua video kita sudah dipasang fitur warna dan warnanya akan sama. Lalu kita klik lagi, kita ke penyesuaian warna. Ini secara manual bisa diatur, jadi kecerahannya, kontrasnya bisa diatur, tinggal disesuaikan dengan selera. Jika pengaturan ini ingin ke seluruh video yang ada, tinggal terapkan ke semua saja. Checklist. Lalu fitur selanjutnya yaitu vignette. Vignette itu untuk memberi bingkai hitam pada sisi-sisinya seperti ini. Lalu kita ke lapisan, kita bisa menambahkan efek secara basic. Ini blur, ini mosaic. Jadi kalau kita tambahkan, maka dia akan ngeblur. Ngeblurnya bisa kita atur, misalnya hanya kendaraannya saja, atau ini motornya tetap fokus. Jika kita geser, motornya yang blur. Dan ini durasinya bisa kita sesuaikan. Ini kita hapus saja, kita klik di sini, lalu kita hapus. Lalu kita pergi ke lapisan lagi. Yang ini, yang paling atas media itu untuk menambahkan video lainnya ke dalam lapisan. Misalnya baik itu foto maupun video bisa kita tambahkan, dia ada di bawah layer utama. Dan ini bisa kita atur untuk membesarkan mengecilkannya, tinggal kita tarik ke ini, kita tarik di sisi ini, atau kita klik ke sini, bisa full, atau bisa full di atasnya saja, ini masih bisa ditarik, atau bawah saja, dan ini masih diatur, atau di samping saja, ke kiri, samping kanan, dan sebagainya. Ini masih bisa kita atur. Hapus. Fungsi selanjutnya adalah hamparan. Ini seperti logo-logo yang akan kita tambahkan. Misalnya awan, saya klik, maka ini akan tampil di sini. Misalnya kita checklist, ini masih bisa diatur. Nah, untuk mendapatkan seperti ini, kita pergi ke aset store dari KineMaster itu sendiri. Jadi di sini tinggal kita unduh saja. Ini ada efek, ada transisi, ada hamparan, dan ada font. Kemudian ada musik juga. Ini tinggal diunduh saja. Terus selanjutnya, jika ingin membuat title, klik, tinggal kita kasih nama saja. Seperti itu, misalnya pilih. Ini bisa dibesarkan, bisa geser ke bawah. Lalu untuk mengganti fontnya di sini, ini banyak pilihan. Yang tadi hasil download, ini juga masih bisa dipilih di sini. Nah, saya pilih yang ini, checklist. Lalu untuk memilih warnanya, kita ke logo yang ini, misal hijau. Lalu kita ke bawah, ini untuk memberikan bayangan-bayangan atau shadow. Kita diaktifkan, maka shadow hitam akan ada. Kalau kita ingin mengganti shadownya, kita ganti dengan merah misalnya, maka shadownya akan merah. Dan ini ukurannya. Jika tidak ingin, kita hapus kembali. Kemudian kita ke lapisan, ini ada tulisan tangan. Ini adalah coretan-coretan, misal kita bisa mencoretnya. Nah, ini tanda X. Jika kita rubah di sini menjadi kotak, lalu kita rubah lagi kotaknya kosong, misalnya jadi kosong, lalu kita rubah lagi menjadi bulatan, bukan jadi bulatan. Ini menjadi garis, gitu. Ini menjadi panah, gitu. Ini panah 2, ini bebas, ketemu garis mana saja, dan ukurannya ini. Ukurannya tinggal kita pilih di sini ya, mau kecil, mau lebih kecil,
jadi garisnya lebih kecil. Ini untuk menghapus, ini kita hapus saja. Sekarang kita atur kontrol kecepatannya. Kalau ke angka ini berarti tambah cepat, kalau kita tarik ke sini berarti akan lebih lambat. Kita kembalikan lagi, kita ke 1 saja, itu normal kembali. Lalu kita ke fitur putar atau pencerminan, ini bisa diputar kiri jadi kanan, lalu yang ini atas bisa jadi bawah, bolak-balik, lalu ini menjadi potret. Untuk mengatur suara sebaiknya diekstrak dulu, ekstrak audio, jadi memisahkan antara video dan audionya. Kita klik audionya, lalu kita masuk ke berkumandang. Ini adalah efek semacam surround atau reverb atau gema, tinggal memilih gema yang sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu kita ke fitur lain, pengubah suara. Ini adalah bisa membesar suara kita, kemudian suara alien, kemudian cipmung menjadi kecil, paduan suara menjadi banyak, dan sebagainya. Tinggal dipilih sesuaikan kebutuhan. Ini kita hapus suaranya jadi tanpa suara. Nanti kita bisa memberikan suara dari audio ini, tinggal pilih yang tersedia di handphone kita. Jika ingin suara yang ada dari aplikasi, maka kita pergi ke aset store KinoMaster. Sini banyak pilihan, tinggal diunduh saja. Cara memasukkannya, tinggal klik sini plus, maka suara akan masuk ke bawah sini. Dihapus. Lalu kita menambahkan transisi. Transisi itu perpindahan dari footage satu ke footage lainnya, atau dari video satu ke video lainnya. Tinggal klik tanda plus di sini, lalu tinggal cari transisi yang kita inginkan. Misalnya saya contoh, saya ambil yang ini, maka nanti perpindahannya kita kembali saja, kita hilangkan. Misalkan pengeditannya sudah selesai, tinggal kita save, tinggal klik tanda panah yang ada di pojok kanan atas. Resolusinya bisa diatur, terserah kalian. Kemudian laju bingkainya atau frame rate-nya bisa diatur. Kemudian size-nya atau kualitas gambarnya juga bisa diatur. Sini rendah, maka cuma 2 mega. Jika kita ke kanan, nanti videonya sampai 16 mega. Setelah itu tinggal klik ekspor. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menjadi pengetahuan baru buat Anda sekalian. Jangan lupa video ini di like, di share. Jika masih ada pertanyaan-pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Atau kalau ada tambahan-tambahan lain yang belum saya sampaikan, silakan juga tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.